Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pekerja yang tewas akibat tertimbun pondasi jembatan di Ponorogo, Jawa Timur. Lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pekerja yang tewas saat mengerjakan proyek jembatan di Desa Grogol, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur. 2 korban tewas adalah Sumali dan Edi. Kedua jenazah berhasil dievakuasi 5 jam setelah kejadian. Atas kejadian ini, Bupati Ponorogo mengaku prihatin dan meminta polisi mengusut penyebab kecelakaan ini. Nanti kan dia berhasil yang bisa menilai itu dan pihak teknis. Karena urusan teknik jelas ada ukurannya. Maka kalau memang dianggap salah dan tidak memiliki standar apapun, ya sudah proses yang baik biar kemudian ada kejernihan di Ponorogo. Selain menelan korban jiwa, proyek jembatan ambrol ini juga membuat 1 alat berat tertimbun. 2 alat berat dikerahkan untuk mengangkat alat berat yang tertimbun ini. Saat ini lokasi kejadian telah terpasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Jaringan pipa gas rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur mengalami kebocoran. Warga sempat panik karena khawatir timbul ledakan dan juga kebakaran. Petugas terus bekerja sepanjang malam memperbaiki pipa gas rumah tangga yang mengalami kebocoran di Desa Banjarsari, Tanggul Angin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebocoran pipa gas rumah tangga diduga disebabkan aktivitas pembangunan jalan dengan menggunakan alat berat. Pipa penyalur gas diduga milik Lapindo Brantas ini berada di area padat penduduk. Warga pun sempat panik karena menimbulkan bau tak sedap dan dikhawatirkan mengakibatkan ledakan serta kebakaran. Setelah 5 jam diperbaiki, petugas akhirnya berhasil menambal jaringan pipa dan sudah bisa digunakan kembali. Itu perbaikannya langsung dilakukan oleh pihak terkait atau? Dari pihak yang berwenang. Itu miliknya grup Lapindo atau? Yang punya gasnya itu Lapindo, tapi yang punya material kita gas. Hingga saat ini pendistribusian gas rumah tangga sudah normal, begitu juga pengerjaan jalan mulai dilakukan kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dinaikkan menjadi level 3 siaga, menyusul terus meningkatnya aktivitas vulkanik. Sementara itu, sebagian pengungsi keberatan dengan titik relokasi karena masih terlalu dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru. Status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dinaikkan menjadi level 3 siaga. Sejak Kamis kemarin sudah terjadi 3 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 4,5 km ke arah Curah Kobokan. Naiknya status level 3 siaga ini juga atas pertimbangan adanya potensi awan panas guguran yang endapannya mencapai 2 km dari puncak Gunung Semeru. Kamera termal juga ditambah di sejumlah titik pos pengamatan Gunung Semeru sebagai early warning system. Sementara itu, sebagian warga keberatan dengan titik relokasi yang ditentukan pemerintah lantaran warga menilai masih terlalu dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru yang masih menyisakan rasa trauma. Sebenarnya ya mau, cuman kan ini teman-teman semua masih masalah relokasi itu yang sekarang udah di Sumber Mujur itu sebenarnya saudara-saudara itu nggak mau, pengennya di Penanggal. Kenapa Pak? Penanggal sini, karena di sana juga kan terlalu mepet juga. Masih trauma? Iya, masih trauma di situ. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebelumnya telah menyiapkan 2 titik relokasi, yakni di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, dan Desa Oro-Oro, Ombo, Kecamatan Pronojiwo.
Dari data posko pengungsian Desa Penanggal saat ini jumlah pengungsi mencapai 10.565 jiwa yang tersebar di beberapa titik pengungsian terpusat. Sementara di posko pengungsian Desa Penanggal terdapat 228 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di kawasan Gunung Semeru, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru, Kolonel Infanteri Irwan Subekti. Selamat sore, Pak Irwan. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Irwan, saat ini Semeru berada pada level 3 siaga. Bagaimana kondisi terkini di sana, Pak? Betul, Mbak. Terkait dengan adanya peningkatan eskalasi 2 hari terakhir terkait dengan ada gempa yang di Jember juga sangat terasa dirasakan di wilayah terdampak juga di Semeru. Kemudian adanya 3 kali guguran awan panas yang dari puncak menuju ke Curah Kobokan hari ini ditambah lagi dipicu dengan seringnya hujan pada siang sampai dengan malam hari. Ini pada tadi malam pukul 23.00 untuk status Semeru dinaikkan levelnya dari level 2 waspada dinaikkan menjadi level 3 siaga. Hal ini berdampak terhadap perlakuan dari masyarakat yang berada di radius 13 km di Gunung Semeru dikatakan tidak boleh ada kegiatan apapun, termasuk 500 meter dari pinggiran bantaran sungai juga dilarang untuk melaksanakan. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan bersama dan kepada masyarakat juga selalu kita ingatkan, begitu juga untuk tim kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk melanjutkan baik peningkatan pengungsi dan pencarian alternatif untuk tempat relokasi menjadi perhatian bagi kita. Baik. Pak Irwan, untuk hari ini sendiri apakah sempat terjadi adanya awan panas guguran atau lava, Pak? Untuk hari ini tidak ada, Mbak. Tidak ada ya? Oke, lalu bagaimana dengan proses pencarian, Pak? Mengingat operasi SAR dihentikan saat ini, apakah masih ada korban yang hilang? Sampai dengan saat ini masih terdata di kita adalah 9 orang. Demikian, kita sudah melaksanakan upaya pencarian dan evakuasi sudah 14 hari masa tanggap darurat, yaitu 7 hari sebenarnya kita fokus kepada pencarian dan evakuasi, kemudian diperpanjang lagi 3 hari, kemudian diperpanjang lagi 3 hari, dan diperpanjang sampai dengan tanggap darurat berakhir. Untuk ke depan, sesuai dengan keputusan dari permohonan Bapak Bupati dan rapat dengan Kepala BNPB bahwasanya untuk tanggap darurat diperpanjang ditambah 7 hari lagi dengan fokus kepada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengungsi dan kemudian membuat sodetan di alur sungai Curah Kobokan, sehingga nanti apabila ada arus dari puncak bisa kepada alur yang tidak membahayakan kampung sekitarnya. Demikian, Mbak. Baik, berarti saat ini fokus pada kondisi di posko pengungsian, begitu ya Pak Irwan? Betul, Mbak. Untuk fokus kita di tahap perpanjangan tanggap darurat ini adalah peningkatan kualitas penanganan pengungsi, kemudian membuat alur sodetan yang kemarin sempat meluap ke Kampung Renteng dan Sumberbuluh, ini yang harus segera kita buat alur khusus sehingga tidak sampai ke kampung yang di bawah ini, Pak. Baik, untuk korban
di pengungsian sendiri, apakah ada warga yang memilih nekat kembali ke rumah mereka, Pak? Awal-awal kemarin 2 hari yang lalu banyak yang karena sudah merasa tidak ada eskalasi, banyak yang ingin menengok rumahnya atau pekarangannya, tetapi semenjak kejadian kemarin yang ada peningkatan lagi, ada guguran, itu sekarang sudah tidak terima. Baik, Pak Irwan, boleh diberikan imbauan singkat kepada warga di sekitar Gunung Semeru terkait dengan status level 3 ini, Pak? Ya. Kami berharap menghimbau kepada masyarakat, kemudian petugas di lapangan tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat bahwasanya untuk Sungai Semeru, Gunung Semeru itu tidak bisa diprediksi. Seperti kemarin, contohnya adalah guguran lahar panas, itu tidak ada tanda-tanda dalam 1 hari bisa 2-3 kali. Begitu juga dengan lahar dingin maupun lahar panas. Ini muncul tiba-tiba, ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Mohon kepada masyarakat memahami, mengerti ini, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dapat melaksanakan pengamanan segera sehingga tidak ada timbul korban yang tidak kita inginkan. Demikian, Mbak. Baik, warga diimbau tetap berada pada radius aman. Terima kasih Bapak Irwan Subekti sudah memberikan informasi terbaru terkait dengan kondisi Semeru di iNews Sore. Selamat bertugas kembali, Pak. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Beberapa hari usai diguncang gempa, ratusan warga desa Nangahele, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di atas bukit di kebun-kebun milik warga. Mereka mengaku trauma dengan gempa susulan yang dikhawatirkan akan terjadi. Ratusan warga di desa Nanggahele, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang terbuat dari terpal di kebun warga yang berada di atas bukit. Setidaknya terdapat 224 kepala keluarga atau 730 jiwa di lokasi pengungsian ini. Hampir separuh di antaranya adalah anak-anak dan balita. Warga masih memilih mengungsi di dataran tinggi karena khawatir dengan ancaman gempa susulan dan tsunami meski peringatan tsunami sudah dicabut BMKG. Pengaruh kita waktu 92 itu kan kita masih trauma, makanya kita mengungsi di sini. Turun ke bawah sampai ke rumah cuma mandi saja, ganti baju baru naik kembali ke atas, mengungsi kembali ke gunung. Selain kondisi pengungsian yang memprihatinkan, warga juga belum mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga mengambil persediaan bahan makanan dari rumah masing-masing serta membangun tempat masak seadanya. Dengan pemenuhannya sementara belum, hanya karena memang kondisi seperti bahan apa semua mereka seperti beras apa itu mereka bawa dari rumah masing-masing. Karena ini kita tahu bersama ini masalah kepanikannya saja seperti itu. Berdasarkan data desa setempat dari total 1.127 kepala keluarga, baru terdata 224 kepala keluarga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Omikron masuk Indonesia, pemerintah batasi aktivitas warga dengan penerapan ganjil genap saat libur Natal dan Tahun Baru. Simak informasinya usai jeda berikut.